Bagaimana cara kita menyambut tahun baru dengan benar? Bagian yang kedua, kita menyambut tahun baru dengan mengadakan evaluasi. Contohnya ada di Yakobus pasal 1 ayat 5. Kita mengadakan evaluasi atau seringkali kita sebut dengan introspeksi diri. Introspeksi diri. Kita baca ayatnya, Yakobus pasal 1 ayat 5. Akan tetapi jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang dengan murah hati memberi kepada semua orang tanpa mencela, dan itu akan diberikan kepadanya. Amin. Apa yang barusan kita baca ini, Bapak Ibu, adalah tulisan Yakobus. Dia bicara soal ada di antara jemaat yang kekurangan hikmat. Dia perlu memintanya kepada Tuhan Allah. Apa maksudnya di sini? Ya demikianlah memang manusia ini terbatas dalam banyak hal, termasuk dalam hal pengetahuan, termasuk dalam hal hikmat. Kita kurang pengetahuan, kita kurang hikmat, kita kurang bijaksana, kurang pandai mengambil keputusan. Maka ketika seorang Kristen dalam persimpangan memutuskan sesuatu, dia perlu pengetahuan tambahan, dia perlu hikmat tambahan untuk menghitung hari-harinya. Apa yang dia lakukan? Dia minta sama Tuhan, Tuhan berikanlah aku, tambahkanlah kepadaku hikmat itu. Inilah yang saya sebut di sini dengan mengadakan evaluasi. Kita evaluasi diri kita sendiri, introspeksi diri. Kita ini banyak nggak tahu. Bahkan ketika kita ahli dalam satu bidang, sangat mungkin kita ternyata nggak tahu soal bidang lain. Taruhlah kita profesor di satu bidang. Niscaya kita di hal lain, jangan-jangan tidak tahu apa-apa. Kita banyak kekurangan. Kurang tahu ini, kurang tahu itu. Nah, dan bahasa Yakobus di sini adalah kekurangan hikmat. Coba kita pikirkan, kita sudah melewati 1 tahun. Niscaya kita banyak salah. 365 hari kita lalui. Niscaya kita banyak salah. Sehebat apa kita bisa mengingat semua salah kita? Sehebat apa kita bisa hitung satu-satu salah kita itu? Acap kali kita ternyata kekurangan hikmat. Jangan-jangan kita sudah salah, malahan kita merasa benar. Jangan-jangan sudah menyakiti hati orang, kita merasa paling benar. Jangan-jangan kita menuduh orang bersalah, nyatanya yang salah kita. Sudah berapa kali kita lakukan itu di tahun kemarin. Mintalah hikmat sama Tuhan. Supaya kita bisa adakan evaluasi. Supaya kita bisa introspeksi diri. Banyak perkara yang tidak kita mengerti tahun lalu. Akui dengan jujur. Tidak semua kita pahami. Mau perkara ringan, perkara sederhana, hingga perkara yang rumit, perkara yang berat. Hal-hal yang mungkin belum pernah kita lalui, belum pernah kita alami, akhirnya kita alami. Entah itu kita anggap sulit, entah itu kita anggap malahan buruk. Kita tidak paham. Kenapa bisa begitu? Evaluasi diri. Ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi. Kenapa itu terjadi kepadaku ya Tuhan? Minta hikmat dari Tuhan. Jangan merasa hebat, merasa pintar, merasa tahu. Nyatanya sampai hari ini mungkin kita masih bertanya-tanya kenapa hal itu terjadi kepada aku. Minta dengan iman. Tuhan tambahkan aku hikmat supaya aku mengerti semua yang kualami sepanjang tahun kemarin. Apakah saudara sakit? Apakah mungkin saudara mengalami kebangkrutan? Atau jangan-jangan sudah lamar kerja ke sana kemari nggak diterima-terima padahal sudah lulus
kuliah, sudah menyelesaikan pendidikan, lamar kerja sana kemarin nggak ditompo kata wong Jawa. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu? Kita mungkin kita diberhentikan dari pekerjaan. Kita merasa tidak ada salah. Minta hikmat Tuhan. Tuhan tunjukkan jangan-jangan kita yang bersalah. Cuman kita merasa benar. Kenapa aku sakit? Jangan-jangan kita yang tidak jaga pola makan, pola olahraga. Kenapa aku bangkrut? Jangan-jangan kita yang ternyata tidak pandai mengelola keuangan. Lalu kita menyalahkan orang lain. Hal-hal seperti itu tak mungkin kita dapat lakukan kalau kita nggak evaluasi diri. Dan seringkali kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita evaluasi diri, kita tidak tahu di mana kita salah. Bercerminlah, lihat di sini ada gambar ilustrasi. Bercermin, lihat cermin itu. Jangan salahkan orang lain. Saudara pernah bercermin lalu yang nampak wajah orang lain? Saya misalnya bercermin lalu yang nampak wajah bos saya. Saya bercermin lalu yang nampak wajah bawahan saya. Ya tak mungkin. Itu cermin memang dimodifikasi, dibuat sedemikian gunanya adalah supaya seseorang dapat melihat pantulan dirinya sendiri. Seorang wanita berdandan, dia bisa membedakan alis kiri dan kanan. Bisa membedakan ketebalan bedak di sebelah pipi kiri, pipi kanan. Seorang pria pun sisirannya rapi, tidak. Dia lihat pantulan dirinya di cermin. Ada enggak kotoran di mata, ada enggak kotoran di gigi. Lihat pantulannya di cermin. Begitulah gambarannya ketika kita introspeksi diri. Jangan melihat gambar orang di cermin itu. Lihat gambar sendiri. Lihat ini. Tak mungkin saya yang bercermin lalu yang tampak orang lain. Ini perlu kita perhatikan. Jangan pula seperti pion ini yang digambar yang ini. Masakan pion bercermin, dia melihat dirinya sebagai raja di cermin. Ini pion catur. Lalu dia bercermin, dia lihat gambarnya sebagai raja. Kalau mimpi ya bermimpilah setingginya. Sayangnya kalau bercermin jangan. Bercermin lihat dirimu apa adanya. Di mana salahnya koreksi. Di mana yang baik pertahankan bahkan tingkatkan. Hitung hari-harimu dengan jujur. Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami. Ngapain? Menghitung hari-hari kami. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Evaluasi diri lah ini. Hitung-hitung ke belakang. 365 hari berlalu. Hitung ke belakang. Bijaklah. Sudah salah kemarin. Jangan lagi salah sekarang. Jangan lebih bodoh dari kuda. Kuda pun pandai dia. Dia tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Dia tahu itu salah jalan, jatuh dia. Besok dia nggak lewat situ lagi. Dia tahu itu pasti salah. Demikian kita manusia yang diciptakan Tuhan hebat mulia. Hitung hari-hari kita itu. Sudah sejauh mana kita salah kapan hari itu? Masa akan masih diteruskan lagi sekarang? Ubah jalurnya. Ubah jalurnya. Kalau kita hitung hari-hari kita ingat ke belakang. Apa yang dapat kita lakukan? Bersyukur. Kenapa? Pengalaman pahit itu sudah kita alami. Jadi pelajaran berharga bagi kita. Pengertian. Dapat hati yang bijaksana. Bersyukur sudah ngalami yang pahit kapan hari. Berarti sekarang aku bisa belajar. Jelas baliklah tahun 2023 Bapak Ibu. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, musim-musim yang sudah kita lalui. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Belajar dari kesalahan sebelumnya. Belajar juga dari keberhasilan sebelumnya. Mau keberhasilan saya pribadi maupun keberhasilan orang lain, saya harus belajar. Mau kegagalan saya maupun kegagalan orang lain, saya harus belajar.
Di Alkitab itu kan bukan pengalaman saya. Itu pengalaman Daud, pengalaman Salomo, pengalaman Saul. Bukan pengalaman saya. Tapi saya belajar dari pengalaman mereka. Entah itu keberhasilan, entah itu kegagalan. Itu dalam Alkitab. Demikian pun dalam hari-hari kita. Lihat ayahmu, lihat ibumu, lihat kakakmu, lihat abangmu, lihat tetanggamu. Berhasil dia, pelajari bagaimana dia bisa berhasil. Gagal dia, pelajari kenapa dia gagal dalam hal itu. Ingat, pengalaman orang lain ternyata berguna juga menjadi pelajaran bagi kita. Tidak harus pengalaman pribadi. Pengalaman orang lain. Alkitab itu pengalaman orang lain itu. Saudara lihat ayah ibumu, lihat kakek nenekmu. Di mana dia salah, masakan engkau masih ikuti. Tetapi di mana dia baik, masakan engkau tinggalkan. Teruskan kebaikan itu. Kita hindari kesalahan sebelumnya, bahkan termasuk kesalahan orang lain. Anda tidak harus berbuat salah dulu baru belajar. Temukan kekuatanmu apa. Sepanjang tahun kemarin kuat di mana, saudara? Kuat di pelayanan, kuat di mengunjungi orang lain, kuat dalam pelayanan doa, kuat dalam kerajinan, ingatan, tenaga, fisik yang kuat, tidak gampang sakit. Lihat, periksa dirimu. Apakah engkau lancar berbicara? Ingatan tajam, perkuat di situ. Dan lihat kelemahanmu, di mana engkau lemah. Apakah kamu lemah soal uang? Jangan lagi jatuh dalam hal itu. Apakah kamu lemah soal lawan jenismu? Apakah kamu lemah dalam hal tidak pandai mengatur waktu? Apakah Anda lemah dalam hal berbicara menyakiti hati orang? Pelajari kelemahannya, perbaiki. Lihat ancaman di sekitarmu, tetanggamu ancamanmu enggak? Teman pergaulanmu ancaman enggak itu? Hari-harimu bergaul di mana? Teman tongkrongmu siapa? Dan lihat peluang yang mungkin ditangkap. Apa yang bisa kita kerjakan lebih baik di tahun 2024? Di mana saya bisa melayani? Tongkrongan mana yang bisa saya dekati lalu ada orang-orang baik saya temui? Ada yang bisa saya layani. Tongkrongan mana yang di sana saya jadi berkat? Di mana saya bisa menginjil, di mana saya bisa menyampaikan firman, di mana saya bisa menjalankan bisnis, di mana saya bisa mengenal calon pasanganku. Lihat peluangnya. Orang yang mau cari jodoh ya harus cari peluang. Yang mau buka bisnis ya harus lihat peluang bisnis. Termasuk yang mau kuliah, harus lihat ke depan. Nanti tamat kuliah aku, kemana kira-kira peluangku? Begitulah kita adakan introspeksi diri, evaluasi diri. Gelas balik tahun sebelumnya. Sekarang buat daftar checklist. Yang akan kuteruskan, yes. Yang akan kuhentikan, no. Buat daftarnya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan saksama sepanjang tahun kemarin bagaimana saya telah hidup. Bagaimana saya telah hidup. Apakah saya seperti orang bebal? Apakah saya sudah seperti orang arif? Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Waktu kita terbatas, Bapak Ibu. Jangan nggak dipakai semaksimal mungkin. Jangan terlalu lama mikir. Nggak kerja apa-apa. Gunakan waktu itu. Apa yang bisa diperbuat sekarang? Jangan tunggu besok. Hari ini. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang cakap, orang yang arif itu berusaha mengerti kehendak Tuhan, nggak bodoh. Apa bedanya orang bebal dengan orang arif? Orang bebal itu lebih bodoh dari bodoh. Orang bebal itu sudah dinasehati pun nggak mau paham. Orang arif bahkan sebelum dinasehati pun dia sudah tahu di mana dia salah. Sebelum dinasehati, sebelum dibilangin orang dia udah bertobat. Itulah dia bedanya orang bebal dengan orang arif. Tandai baik-baik. Mana yang harus saya lanjutkan di tahun 2024? Mana yang akan saya hentikan? Itulah namanya evaluasi diri.
introspeksi diri.